rencana disertasi saya. Nggih. Jadi saya fokus meneliti tentang kinerja UMKM. Pengaruh literasi keuangan, akses permodalan, dan inovasi bisnis terhadap kinerja UMKM yang dimediasi oleh CSR. Ya. Oke, monggo. Riset problemnya memang ada masalah apa terhadap kinerja UMKM ya yang dituju oleh Bu Umi itu seperti apa? Ini apa ya, fenomena gitu. Ya, fenomena. Jadi kan kita tahu bahwa di Indonesia UMKM itu kontribusinya luar biasa. Jadi berkali-kali diterjang krisis UMKM yang yang masih kuat untuk bertahan. Nah, sampai dengan tahun 2022 itu UMKM di Indonesia itu sudah mencapai 65,46 juta unit. Nah, jumlah ini ternyata tertinggi di ASEAN. Maaf Bu Umi, slide keduanya belum kelihatan Bu Umi. Oh, belum kelihatan? Ya. Sampun? Belum jalan ya slide-nya? Di full screen aja nggak apa-apa Bu. Sudah Ibu. Sebentar, saya ulangi share screen dari awal. Sudah? Ya, sudah. Oke, baik. Nah, ini fenomenanya. Jadi tingginya kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan menyumbang 60,3% terhadap PDB. Nah, ini jumlah UMKM di Indonesia itu terbanyak di ASEAN, namun kinerja UMKM di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Ini saya kutip data dari ASEAN Investment Report tahun 2022. Jika dilihat dari kinerjanya, ternyata Indonesia masih kalah dengan Myanmar yang UMKM-nya mampu menyumbang hingga 69,3% terhadap PDB setempat dengan kontribusi ekspor sebesar 27%. Nah, itu kalau saya baca di bisnis.com dan kata data Insight Center, itu ternyata faktor yang mempengaruhi kurang baiknya UMKM, kontribusi UMKM di Indonesia itu salah satunya adalah kesulitan akses permodalan bagi UMKM, di mana baru 30,5% UMKM yang menerima pembiayaan perbankan. Kemudian faktor lain yang juga berkontribusi dalam kurangnya kinerja UMKM di Indonesia adalah inovasi bisnis. Kurangnya inovasi bisnis UMKM ini dalam berbagai aspek pengelolaan, dari segi produksi, manajemen, dan pemasaran. Ini juga membuat ini ada anunya Bu, apa itu ada sumbernya yang dinyatakan Ibu ini? Ada, ini Bu. Ini sebenarnya di note-nya ini sudah ada. Nah, ini. Oh, ini bawah ini. Ya. Ini ada, ini saya ambilnya dari bisnis.com, kemudian kata data Insight Center, terus kalau terkait dengan literasi keuangan, saya mengambil hasil SNLIK OJK 2022, Indeks Literasi Keuangan Masyarakat. Itu linknya dianu ya Bu, dikutip juga sehingga nanti pada saat di proposal ya itu dicantumkan Bu. Jadi tidak dalam bentuk footnote, kalau di UM itu ditulis di dalam kurung ya. Siap Prof. Baik, ini jadi ini sumber data yang sampai saat ini saya dapatkan. Jadi kan saya baca-baca dari website gitu ya. Nah, kemudian kemarin sempat juga memetakan penelitian terdahulu yang terkait dengan financial performance SMEs. Nah, ini saya membuat post viewers.
tapi baru 109 artikel karena database-nya saya ngambilnya hanya 2 di ProQuest dan Emerald tahun publikasi 2013 sampai 2023 dengan keyword pencarian financial performance, SMS performance, CSR, dan family firm performance. Jenis publikasinya saya hanya milih yang artikel, kemudian bahasanya bahasa Inggris. Nah, ini saya dapatkan pemetaan seperti ini. Nah, sehingga dari sini kemudian saya tertarik untuk fokus ke variabel financial literacy. Sebelum dari sini ya, dari pemetaan bibliometrik itu kan kelihatan ya, keterkaitan antara kinerja keuangan dengan apa, itu coba disampaikan. Nah, ini kalau di sini Prof, ini untuk yang ini yang saya capture itu yang yang ada tahunnya. Jadi kalau yang warna ungu ini kan berarti sudah isu lama yang sudah banyak diteliti. Nah, itu ada access to finance, kemudian ada CSR practice di sini. Nah, ini cuman di sini CSR practice ini lingkarannya kecil. Katanya kalau di Fosvior lingkarannya kecil itu kan berarti masih jarang yang meneliti. Nah, ini nanti yang saya ambil di sini. Ini CSR practice ini ada yang meneliti yang dikaitkan dengan financial performance, ada yang menggunakan istilah firm SMS performance. Nah, ini yang warna kuning ini istilah masih baru ya. Kalau kuning ini kan masuknya di 2022. Nah, itu banyak beberapa juga yang mengkaitkan dengan SMS performance. Kemudian ya, Bu. Inovasi. Nah, ini inovasi juga ternyata isu baru ya karena warnanya kuning di sini, Prof. Ya. Nah, itu sehingga dari ini yang saya ngambil yang satu yang isu baru yang belum banyak diteliti. Nah, sampailah saya pada pemilihan variabel ini. Jadi saya milih financial literacy, access to finance, business innovation terhadap firm performance, mediasinya CSR activity. Ini metrik penelitian terdahulu. Nah, ini untuk financial literacy dan firm performance, saya baru menemukan yang berpengaruh positif, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 penelitian terdahulu dari tahun publikasi 2013 sampai 2023. Kemudian untuk access to finance ya, Bu Umi. Metriknya bentuknya tidak begini nggih. Oh, nggih, Prof. Metriknya bentuknya 7 kolom ya, 7 kolom. Nanti Mbak Iva bisa menyampaikan ke teman-teman 7 kolom itu yang sebelah kiri nomor. Yang kedua itu adalah identitas jurnal, yaitu nama, tahun, dan judul. Itu identitas jurnal. Kemudian yang ketiga populasi sampel. Kemudian kolom yang keempat ini adalah teknik analisis atau metode penelitian yang digunakan. Kemudian yang keenam adalah hasil penelitian. Secara singkat, kemudian yang terakhir adalah hipotesis yang didukung, gitu Bu. Oh, hipotesis yang didukung. Itu hipotesis. Jadi jurnal tersebut mendukung hipotesis nomor berapa dari modelnya Ibu tadi. Oke. Coba di scroll ke atas Bu, modelnya Ibu. Nanti ditulis ya Bu. Ini misalnya financial literacy ya. Ini kan ada pengaruh langsung atau direct effect terhadap firm performance itu H1 misalnya ya. Yang direct itu H1 dulu. Kemudian yang biru-biru kan ini ada 3. Kemudian yang biru 4, 5, 6 ya. Kemudian 7. Kemudian yang indirect berarti kan ada 3. 7 tambah 3 berarti kan 10. Diberi nomor. Kemudian di metriknya nanti kan jurnal itu mendukung H berapa gitu. Jurnal yang satu jurnal bisa mendukung lebih dari satu hipotesis ya. Jadi metrik itu mulai dari awal kita menyusun sudah 7 kolom
Dan nanti akan berguna sampai dengan proposal itu tetap digunakan 7 kolom itu. Hanya mungkin kita akan mengurangi kata, menambah kata, hanya begitu revisinya itu. Begitu. Jadi bermanfaat sampai dengan penulisan disertasi ya, sampai dengan laporan akhir disertasi itu metrik itu akan terus digunakan. Ya, karena itu sebagai landasan berpikir dalam menyusun hipotesis. Lah, siap, Prof. Saya biasanya menyarankan ya setiap hipotesis itu ya minimal 5 jurnal yang bisa mendukung Bu Umi gitu ya. Bimbingan saya semuanya begitu. Kecuali kalau novelty misalnya ada moderasi, jurnalnya hanya 3, ya dimaklumi lah karena itu novelty. Tetapi kalau yang direct ya, direct seperti ini 5 ya. Karena direct itu kan modelnya itu kan sudah baku gitu. Kalau kita membuat model seperti ini, berarti landasan jurnalnya itu sudah baku. Ibarat rumah ya, ibarat rumah tiangnya itu sudah kuat gitu Bu. Ya. Tidak bisa dibantah lagi ya oleh penguji, tidak bisa dibantah lagi. Tetapi kalau jurnalnya 1 atau 2 masih diragukan, gitu. Masih diragukan. Mengapa diragukan? Karena kondisi culture atau budaya masyarakat atau warga negara di sebuah negara itu berbeda-beda. Kondisi UMKM atau karakteristik UMKM di setiap negara berbeda-beda itu masih bisa dibantah. Kalau 2 atau 3 jurnal, tetapi kalau sudah 5, ya ini berarti sudah oke. Begitu Bu. Gitu. Itu mulai Bumia dulu menyusun disertasi oleh promotornya Bumia sudah begitu kan, ya. Sudah begitu. 5 itu sudah tidak bisa diotek-otek. Tetapi kalau masih 1, 2 masih goyah ya. Nanti kalau sudah misalnya tidak terbukti ya, hipotesisnya itu tidak terbukti, berarti ada something wrong yang memang harus dijustifikasi. Karena sebenarnya jurnalnya sudah kuat, tetapi mengapa ya? Ini berarti kan ada something wrong yang sangat kuat ya. Misalnya seperti kondisi turbulen yang tidak menentu ya, seperti kondisi ekonomi setelah krisis atau setelah pandemi. Ini membuat UMKM ada yang semakin menggeliat, ada juga yang semakin tidur ya, karena dia berhadapan dengan kondisi yang tidak menentu. Misalnya, aduh harus pakai teknologi nih ternyata. Saya tidak bisa teknologi, saya harus ngapain? Kalau saya mengangkat karyawan berarti harus mengeluarkan biaya ekstra, saya tidak mampu. Ya, lalu saya harus bagaimana? Ya, saya diem aja dulu sambil membaca situasi misalnya seperti itu. Ya, kan memang pelaku UMKM ini kan banyak yang masuk generasi ini ya, baby booming, ya, baby boomer. Itu memang banyak yang tidak melek teknologi. Ada yang mau belajar dan ada juga yang berkolaborasi dengan generasi Z atau generasi milenial. Kolaborasi itu memang salah satu solusi untuk menutup kelemahan baby boomer. Ya. Tetapi keputusan para pelaku UMKM tidak semuanya seperti itu. Ya. Misalnya seperti itu. Itu jurnal yang mendukung kalau ada situasi turbulen seperti itu moderating ya, moderating. Kalau moderating itu sebagai novelty ya jurnal 3 sudah oke, tetapi kalau direct seperti ini 5 gitu Bu. Gitu nggih Bu Umi. Jadi saya kira ini coba ke bawah lagi, scroll ke bawah ke metriknya. Ya, ini metriknya Bu Umi ini kan belum nampak ya. Belum nampak misalnya satu jurnal mendukung hipotesis berapa, belum nampak ya. Di sini adalah yang di ini kolom yang sebelah kiri menyatakan variabel ya. Di scroll sedikit ke atas ini kepala tabelnya enggak nampak ya. Kepala tabelnya. Ya, variabel. Kemudian ini hasil penelitian ya. Ini kan financial literasi dan firm performance. Nah, ini hipotesis keberapa? Ini kan belum nampak ya. Sehingga nanti kalau menjadi 7 kolom, terus ini penelitiannya pada UMKM atau bukan? Populasi sampelnya siapa? Dulu teknik analisisnya bagaimana?
Apakah dia hanya menggunakan regresi ya karena dua variabel begini. Kalau regresi berarti kan hanya direct effect ya. Kemudian kalau Bu Umi memberikan mediasi berarti kan ada indirect, berarti itu novelty gitu loh Bu Umi. Ya. Kalau yang lain juga ada indirect loh. Mengapa? Semuanya parsial. Kemudian Bu Umi menggunakan apa ini? Bukan parsial tapi simultan. Nah, itu juga satu novelty gitu. Begitu nggih? Nggih, baik Prof. Nah, sekarang di scroll lagi ke atas ke muda tadi. Ini saya belum ACC ya Bu. Saya belum ACC karena Bu Umi belum mengemukakan dengan jelas H1 itu didukung berapa jurnal, H2 didukung berapa jurnal. Nah, nanti kalau metriknya sudah berubah, ya saya akan tahu ya. Nanti direkap H1 didukung oleh jurnal mana saja. Ya setelah metrik kemudian direkap di bawahnya Bu. Nanti ditaruh di bawahnya rancangan penelitian itu keterangan gitu. H1 didukung oleh jurnal ini tahun sekian, jurnal itu tahun sekian, jurnal ini tahun sekian gitu. H2 didukung oleh jurnal ini sekian, tahun sekian, jurnal itu tahun sekian gitu. Itu ada rekapan dari metrik. Ya. Walaupun itu konsep baik model, rekap maupun metrik nanti semuanya akan berguna ya di dalam proposal. Ya. Jadi itu saja masukan saya. Jadi nanti konsultasi berikutnya Bu Umi menunjukkan perubahan metrik dan rekap ya keterangan tadi yang ditaruh di bawah model. Oke. Gitu ya. Baik Prof, terima kasih. Kira cukup untuk Bu Umi. Monggo sekarang Pak Tommy. Pak Tommy promotornya siapa? Promotor pertama Prof Agung, Prof Mia. Apa? Suaranya Bapak Prof terputus. Agung, Prof. Oh, Agung Winarno. Sudah ACC ya dengan Pak Agung? Masih belum, Prof. Masih diminta untuk mempertimbangkan terkait modelnya, Prof. Ya, mempertimbangkan itu Izin tentu kan ada share screen, masukan. Gitu. Silakan di share screen. Untuk judulnya masih belum fix, Prof. Jadi saya konsepnya itu ingin meneliti terkait keberlanjutan UMKM ditinjau dari faktor internal dan eksternal, Prof. Pak Tommy itu mau kuanti atau mau kuali? Kuantitatif, Prof. Oh, kok judulnya seperti itu ya? Injil, Prof, masih belum fix, Prof. Kemarin masih membicarakan terkait framework penelitiannya, Prof. Oh, ini jadi masih belum fix variabel-variabelnya. Belum mengkristal ya? Belum mengkristal ya? Oke, keberlanjutan UMKM, tinjauan faktor internal dan eksternal. Oke, silakan yang dimaksud Pak Tom itu seperti apa? Mohon maaf, sudah terlihat slide latar belakang gitu, Prof? Belum. Masih judul. Sebentar, Prof, saya ulangi, Prof. Ini satu mahasiswanya 10 menit ya, hanya sebentar-sebentar saja. 10 menit, karena harus berbagi. Ini maaf kita menggunakan hari Minggu, karena hari lainnya Bumia full ya, nanti kalau habis maghrib terus lagi terlalu capek gitu. Ini Minggu kan sore ya, harapannya kalau yang weekend, yang Mbak Mala weekend, tadi kan sudah tadi pagi ya, kemarin gitu ya. Sehingga sorenya tuh sudah longgar lah, harapannya begitu. Teman yang lain yang belum siap, nanti setelah ini, nanti Mbak Mala bisa cerita sedikit, terus Pak Sirojudin ya. Oke. Judulnya Pak Tommy tadi kan gayanya seperti gaya kualitatif gitu ya judulnya itu.
memang antara judul jurnal dengan judul disertasi itu boleh diolah ya, kata-katanya bisa diolah Bapak Ibu. Tetapi tidak mengubah makna gitu ya, tidak mengubah makna. Tetapi kalau judul disertasi jangan seperti judulnya artikel ya. Karena kalau judul disertasi kan diuji, kalau artikel kan tidak diuji. Gitu ya. Itu kalau judul disertasi saran saya yang jelas ya, mencerminkan isi. Iya, Prof. Sampun Pak, monggo diceritakan. Latar belakang dari penelitian ini adalah fenomena terkait dengan gap, bahwa setiap tahun itu kita bertambah terkait dengan jumlah wirausahawan, cuman kita terlena apakah wirausahawan itu berlanjut atau usaha itu coba-coba. Jadi gagal di sini bikin yang baru yang lainnya. Jadi mungkin dari segi angka pertambahan itu meningkat, tapi untuk keberlanjutan UMKM itu kan masih belum dipastikan. Nah, di sini pada COVID itu UMKM ini ternyata banyak yang gulung tikar, Prof, dari beberapa berita yang ada cukup besar, dan juga terkait dengan keberlanjutan itu adalah studi kasusnya terkait dengan UMKM yang bangkrut. Terus untuk di sini akses terkait dengan keuangan juga saya masukkan di sini, karena UMKM nyatanya tidak semuanya bisa mengakses permodalan dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah saya mengangkat terkait dengan inovasi pembiayaan, yang mana UMKM ini kalah dengan online shop atau teknologi, adaptasi teknologi. Dan juga masalah yang lainnya juga terkait dengan legalitas produk, terus terkait dengan akses yang lainnya, perlindungan UMKM yang lainnya. Dan juga di sini juga saya menemukan bahwasanya UMKM ini ternyata di bank itu banyak yang kredit macet, sehingga pemerintah mewacanakan untuk melikuidasi kredit macet tersebut. Sehingga saya ingin meneliti terkait dengan pengaruh dari teknologi adaptation terkait dengan innovative finance, government support, dan juga financial performance dan sustainability smash. Sebentar, stop Pak Tony. Ya, itu tadi Bapak kan sudah mengemukakan ya, sudah mengemukakan variabel yang diteliti ya. Kemudian coba modelnya yang di bawah ini. Modelnya. Gini Pak. Ini Prof. Ya, ini modelnya Bapak ini ada 3 antecedent, kemudian 1 mediasi, begitu ya. Tetapi tidak semua antecedent harus melewati mediasi government support, gitu ya. Iya, Prof. Ini kok panahnya kemana Pak ini kok? Ini tidak ya, yang ini Pak. Inovatif, apa ini? Coba dibesarkan dikit. Dibesarkan dikit ya. Saya sudah inovatif finance ini. Inovatif dia finance juga berperan sebagai moderasi, Prof, terkait dengan teknologi adaptation ke sustainable. Ini loh Pak. Satunya sebagai dia perannya ganda toh ini berarti ya. Di satu sisi dia sebagai antecedent, di lain sisi sebagai moderasi. Sebagai moderasi. Yang seperti ini loh yang sering ditanyakan itu. Dalam konteks penelitian Bapak, ya Bapak itu memilih yang peran inovatif sebagai apa gitu. Jadi walaupun jurnal itu mengemukakan ada inovatif finance sebagai moderasi, ada itu inovatif finance sebagai antecedent, tetapi dalam konteks ya sustainability of SMEs atau keberlanjutan SMEs, inovatif itu sebenarnya sebagai antecedent atau sebagai moderasi atau sebagai antecedent begitu Pak.
Ya, dipilih salah satu karena apa? Tidak berperan ganda gitu, Pak. Ya, tidak berperan ganda. Dalam konteks ini yang membedakan Bapak harus memilih salah satu. Ini pendapat saya seperti itu, gitu ya. Sehingga nanti jelas ya inovatif ini adalah sebagai antecedent atau sebagai moderasi, gitu. Ya. Memang kalau di dalam jurnal ya kita akan melihat inovatif finance ini posisinya ganda ya, tetapi dalam konteks tertentu ya, dalam konteksnya permasalahannya Pak Tommy ini ya, dia belum tentu berperan ganda ya, bisa dipilih salah satu gitu. Jadi nanti menjawabnya kalau di dalam seminar juga seperti itu. Dalam konteks ini kan ada toh variabel itu yang hubungannya resiprok gitu ya. Tetapi dalam konteks penelitian ini ya makanya kan di latar belakang harus cerita tentang research problem. Ya, research problem. Itu gunanya untuk menentukan dalam konteks apa inovatif finance ini berperan ya. Begitu Pak Tommy. Sehingga judulnya sementara sebelum diolah ya, gayanya Pak Agung kelihatannya lebih suka mengolah kalimat itu menjadi sederhana karena beliaunya sebenarnya orang Kuali, Pak. Oh, J. Itu orang Kuali. Makanya kalau mengemukakan judul penelitian itu dia gayanya seperti Kuali. Tapi saran saya sebelum diolah ya, karena ini promotornya Pak Agung, sebelum diolah Bapak menggunakan kata-kata yang menunjukkan variabel seperti Bu Umi tadi, Pak ya. Ya, pengaruh titik terhadap titik-titik dengan titik-titik sebagai mediasi gitu ya. Kalaupun setelah itu akan diolah kalimatnya, ya itu monggo. Tetapi di awal-awal ya, untuk memudahkan Bapak berpikir, ya, memudahkan Bapak menyusun proposal, biarlah judul itu seperti adanya, ya, mencerminkan variabel. Nanti urusan mengolah itu saya kira mengolahnya itu ada di artikel, Pak. Kalau saya ya. Mengolahnya itu di artikel bukan di disertasi. Karena kalau disertasi itu diuji. Bapak akan berhadapan dengan orang lain ya, bukan hanya dari UM juga dari luar UM gitu, Pak. Ya, jadi benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain ya. Tetapi kalau Bapak itu judulnya mencerminkan variabel itu Bapak lebih selamat gitu. Ya. Nah, tadi kan sudah melihat Bu Umi ya. Bu Umi aja saya tanya hipotesisnya masing-masing bingung ya karena metriknya belum menunjukkan itu. Nah, Bapak nanti tinggal mengikuti apa yang saya sampaikan ke Bu Umi tadi. Ini metriknya Bapak kan juga seperti Bu Umi ya, belum mencerminkan dia ini kan riset gap ini Pak ya. Kalau riset gap itu gini. Jadi gap itu kan ada empirical gap, ada practical gap. Gitu Pak ya. Practical gap itu adalah seperti riset problem ya, practical gap, apa yang terjadi di lapangan. Tapi kalau empirical gap ini adalah gap yang terjadi berbasis penelitian terdahulu. Nah, ini kelihatannya punya Bapak ini adalah empirical gap. Gitu ya, Pak. Ini menyatakan ada positif signifikan, ada negatif signifikan lah. Ini nanti akan ditampilkan di penelitian terdahulu. Bu Umi tadi belum ada ya, yang di latar belakang. Iya, Prof. Di latar belakang nanti dibuat ya seperti metrik sederhana begitu, yang menunjukkan bahwa tidak semua peneliti ini mendukung hipotesis tersebut gitu ya. Ya memang tidak semua, misalnya Bu Umi hipotesisnya 13 ya. Tidak semua hipotesis, 13 hipotesis tadi harus didukung oleh riset gap. Tetapi kalau ada lebih baik, gitu ya. Yang dimaksud dengan riset gap itu begini, peneliti A ya menyatakan ada pengaruh positif signifikan. Peneliti B ngomong pengaruh negatif signifikan. Peneliti C ngomong tidak ada pengaruh ya, misalnya seperti itu. Itu namanya riset gap atau empirical gap istilahnya ya. Kalau riset problem istilahnya adalah practical gap. Begitu, Pak Tommy. Prof, mohon maaf izin bertanya boleh, Prof? Ya. Begini, Prof, kemarin permasalahan saya dengan Prof Agung itu terkait dengan variabel teknologi adaptation dan juga innovative finance terhadap government support. Nah, ini saya kesulitan mencari terkait dengan penelitian terdahulunya, Prof. Jadi cuma satu
Nah, Kalau ini saran Pak, dari Prof-nya bagaimana, Prof? kalau hanya satu jangan memaksakan Pak, nanti Bapak akan roboh. Tadi kan saya sampaikan ya. Jadi hipotesis itu tiangnya itu tidak kokoh Bapak itu, nanti akan roboh ya. Ya silakan cari yang lain sebagai mediasi, kan banyak ya. Jadi Bapak mencarinya misalnya di Google Scholar atau Science Direct itu the impact of teknologi adaptation on, biarkan aja langsung enter ya. Nanti akan ketemu ya, akan ada jurnal yang menyampaikan bahwa teknologi adaptation itu berpengaruh terhadap apa. Itu nanti akan ketemu Pak. Atau Bapak mengetik the impact of technology adaptation on sustainability of SMEs. Enter ya. Nanti banyak jurnal yang menyampaikan ya. Variabel apa yang memediasi, nanti Bapak bisa memilih salah satu. Caranya begitu, cara menemukannya itu. Bapak bisa pakai Science of Direct, bisa menggunakan Google Scholar, bisa menggunakan Emerald ya. Tapi kalau saya lebih suka Google Scholar ya, bisa tahu semuanya ya, baik yang jurnal bereputasi maupun yang tidak bereputasi, semuanya bisa saya baca gitu. Ya itu Mohon suka-sukanya. maaf, Prof. Untuk penelitian terdahulunya apakah wajib terkait dengan yang Scopus atau boleh yang non Scopus, Prof, digunakan untuk penelitian terdahulu? Boleh, yang non Scopus boleh Pak. Memang yang terbagus itu adalah yang bereputasi, yaitu Scopus maupun WOS ya. Tetapi kan kita punya publisher yang branding ya Pak. Kan ada namanya Emerald ya, ada namanya apa Mbak malah Taylor and Francis, ada lagi apalagi Pak Sirojudin? Sustainability. Loh, enggak, publisher itu loh. Oh, ada WOS, ada ini. WOS, Prof. Iya, terus ada lagi loh, publishernya itu loh. Springer. Apa Bumi? Springer, ada Ya, Springer ya, itu ya. Emerald, Springer, ya. Jadi publishernya itu banyak Pak Tommy gitu ya. Jadi walaupun sama-sama Scopus, publishernya itu bukan hanya satu, ya banyak sekali. Nanti Pak Tommy bisa memilih gitu. Kalau bisa ya pakai itu, kalau enggak bisa ya pokoknya jurnal internasional gitu Pak Tommy. Tidak masalah ya, tidak masalah ya. Oh. Nah ini karena ada apa ini ya, tapi kalau proposal ya silahkan. Ada peraturan baru bahwa Bapak Ibu itu harus mensitasi ya jurnalnya ini promotor dan kopromotor ya, minimal 5 ya. Minimal 5. Gitu. Nanti Pak Tommy bisa mengambil variabel yang mana begitu ya. Sustainability of SMEs ya. Itu yang berkaitan dengan itu pun juga sudah oke. Berkaitan inovasi dan sustainability of SMEs ya, itu juga oke, begitu Pak Tommy. Tidak harus jurnal yang disitasi harus persis seperti ini, tidak ya. Misalnya membahas innovative finance, ya the impact of innovative finance on sustainability of SMEs, oke ya. The impact of innovative finance on financial performance, oke gitu. Ini Pak Tommy kan ada financial performance sebagai mediasi ya. Ini sebenarnya sudah punya mediasi kinerja keuangan loh Pak. Tapi Pak Tommy juga mengangkat satu mediasi yang lain, ini adalah government support ya. Nanti gini loh Pak, kan orang itu ideal boleh ya, tetapi jangan sampai mempersulit diri sendiri gitu. Gitu Pak caranya berpikir ya. Ideal cukup boleh. Satu mediasi nggih, Prof? Iya, satu mediasi atau 2 mediasi, tetapi semuanya itu melalui mediasi itu. Ini Pak Tommy kan tidak. Government support ini tidak dilalui oleh semua antecedent. Gitu toh? Yang financial performance dilalui oleh semua antecedent. Ngapain kita pakai government support ya? Kalau financial performance saja sudah dilewati oleh semua antecedent. Mana loh Pak caranya berpikir? Karena disertasi kita itu bukan untuk diri kita sendiri, ya.
benar menurut kita, itu belum tentu benar menurut orang lain, yaitu pembimbing dan penguji lah. Bagaimana caranya supaya model ini bisa diterima oleh kita dan bisa diterima oleh orang lain? Nah, itulah makanya saya membatasi ada 5 jurnal itu supaya apa? Orang lain tuh mau menerima cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita saja kita menjadi ragu, apalagi orang lain, gitu Pak. Iya, Prof. Jadi hindari idealisme boleh, ya, tetapi jangan sampai menyulitkan diri sendiri. Kemudian menyulitkan orang lain untuk memahami modelnya Bapak. Iya, Prof. Ya, karena ini diuji, ya. Kecuali Iya, kalau Prof. melakukan penelitian sebagai dosen, ya, sebagai dosen bukan sebagai mahasiswa, itu kan tidak diuji, ya, hanya direview, ya, oleh peneliti, ya. Tapi kalau diuji, ya, harapan saya, ya semuanya, kalau diuji, ini Bapak Ibu harus punya hipotesis yang jelas, kemudian dasar jurnal yang jelas, modelnya itu bisa diterima oleh semua orang. Itu lebih aman, Pak. Iya, Prof. Gitu, nggih. Itu saran saya. Sehingga saya meragukan government support dihilangkan pun no problem menurut saya. Prof. Gitu ya, Pak Tommy. Iya. Kemudian Ya, tentang kasih, metrik, Pak Tommy sudah mendengar tadi miliknya Bu Umi, 7 kolom ya. 7 kolom. Kemudian dari 7 kolom itu direkap. Setiap hipotesis nanti didukung oleh berapa jurnal ya. Tidak usah bimbingan pun dari rekap itu Pak Tommy bisa mengukur sebenarnya hipotesis mana toh yang saya itu ragu dan hipotesis mana toh yang saya itu kuat gitu. Itu sudah itu sebenarnya membantu peneliti ya untuk mengoreksi diri sendiri. Bumi itu juga reviewer Pak Tommy, reviewer ya, reviewer nasional ya. Di apa itu penelitian yang kompetisi di Ristek Sisi juga sebagai reviewer, penelitian internal saya juga reviewer, peneliti RKI ya, riset kolaborasi antar perguruan tinggi PTNBH itu saya juga reviewer gitu. Jadi kalau saya mereview caranya seperti itu. Ya. Begitu ya. Baik Pak Tommy, saya kira nanti bimbingan kedua Pak Tommy dengan Bu Umi sudah direvisi sehingga modelnya sudah semakin baku. Begitu nggih. Ini teman-teman yang lain Bu Restu dan Bu Ita dengan terima kasih Prof arahannya. Gitu. Ya, mudah-mudahan sudah bisa mengambil kesimpulan. Silakan Mbak Iva. Ini itu jam 17 kita akan berakhir jam ya 17.30 atau 17.15 begitu ya. Nggih, Prof. Monggo Mbak Iva. Nggih, Prof. Sebelumnya ngapunten Prof, saya ini belum membuat PPT, jadi langsung Word-nya pripun, Prof? Enggak apa-apa. Nggih. Enggak apa-apa. Bumi itu pemaaf ya. Ini kan ono dosen sing apik kaya ngene ya lah. Bumi itu dulu waktu kuliah itu dapat dosen kaya kereng-kereng gitu ya. Semuanya enggak ada yang sabar kereng-kereng gitu. Makanya kalau saya jadi dosen nanti jadi pembimbing, saya enggak usah kereng-kereng. Saya bukan mempersulit mahasiswa, saya akan mempermudah mahasiswa. Itu sudah. Biarlah yang mengalami sulit itu saya saja, enggak usah mahasiswa saya. Gitu. Silakan Mbak Iva. Nggih, Prof. Niki sampun terlihat napa dereng? Sudah, diperbesar sedikit ya. Diperbesar sedikit. Oh, nggih, Prof. Itu yang kiri itu disilang, yang navigasi itu biar longgar. Yang navigasi yang nggih. Ah. Silakan. 10 menit. Nggih, Prof. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof Mia dan teman-teman. Di sini saya mau mempresentasikan terkait kerangka disertasi dari penelitian saya. Saya mengambil judul pengaruh sosial media marketing dan produk quality terhadap purchase intention di mediasi brand trust dan brand image di moderasi Islamic branding Badang Unit Usaha Pondok Pesantren Jawa Timur, Prof. Lalu untuk Prof. Model aja Mbak Iva. Oh, langsung Prof. Langsung model.
Nah, untuk rancangan penelitian saya itu niki Prof. Awalnya saya mencari dari post viewer seperti Bu Umi tadi Prof. Lalu menemukan variabel-variabel yang berkaitan dengan purchase intention atau minat beli. Nah, saya mengambilnya sosial media marketing, kualitas produk, brand trust, dan brand image sebagai mediasi, dan Islamic branding itu sebagai moderasi, Prof. Karena masih minim sekali yang membahas terkait Islamic branding yang berkaitan dengan Coba diperbesar, Islamic branding di situ purchase posisinya di intention. mana? Sebagai moderasi, Prof. Niki, Oh, Prof. diperbesar dikit. Oh, nggih. Oh, ini yang tengah itu ya. Nggih, Prof. Hmm. Nggih, Prof. Bagus. Ini dalam kaitannya dengan Niki, Prof. variabel yang lain, Islamic branding di situ sebagai moderasi ya. Moderasi, Prof. Nggih, Prof. Purchase Moderasi intention karena tidak sebagai variabel variabel Y-nya, Prof. Yang Y-nya. dipengaruhi. Nggih. Hmm. Nggih, Prof. Yang lain itu kualitas produk, brand image, brand trust itu sudah berkaitan, terkait mediasinya sudah berkaitan, Prof. Untuk Islamic brandingnya ini untuk moderasi, memperkuat, Prof. Ya. Lalu untuk research gap-nya di atas. Nah, niki Prof, untuk research gap-nya saya per hipotesis, Prof. Saya klasifikasikan per hipotesis, Prof. Jadi ini untuk dari Kim itu mempunyai pengaruh dan Rati ini tidak berpengaruh, ngoten Prof. Keterangannya seperti ini, Prof. Boleh, Ada seperti itu beda. boleh. Ya, memang idealnya per hipotesis. Tetapi kan Nggih, tidak Prof. semua hipotesis itu ada Nggih. gap-nya ya. Nggih, Ya, kalau Prof. misalnya Bu Umi atau Pak Tommy nanti yang ada gap-nya itu hanya misalnya 3 hipotesis, enggak apa-apa. Jadi tidak harus semua hipotesis itu punya empirical gap. Kalau semuanya ada itu lebih baik ya. Karena ya Nggih. tidak mudah loh mencari begini ya. Tidak mudah. Nggih, Prof. Harus metani satu-satu. Nggih, niki untuk Islamic branding-nya, Prof. Ya. Lalu untuk hipotesisnya itu ada 16 hipotesis, Prof. Saya, Prof. Langsung model aja Mbak. Oh, langsung nggih, Prof. Oh, langsung ke model. Karena Mbak Mala sudah jadi proposalnya ya, ini ke model. Diperkecil supaya nampak semua. Ini loh Pak Tommy, kalau walaupun mediasinya 2, 1 moderasi, ini posisinya kan jelas gitu ya. Tetapi kalau posisinya tidak jelas, ini kan mediasi itu kan dilewati oleh 2 antecedent, semuanya melewati itu. Ya. Itu lebih jelas gitu Pak Tommy. Jadi menyederhanakan Pak Tommy itu, tugasnya menyederhanakan model hati supaya bisa diterima oleh semua orang. Ini Mbak Mala modelnya mestinya harus ada hipotesis ya, dinamai ya, H1 yang mana. Ya seperti teman-teman tadi masukannya, H2 yang mana, tadi seperti Bu Umi kan begitu. Ya, kemudian nanti di bawahnya model itu diberikan keterangan ya, yang merupakan ringkasan dari metrik H1 didasari oleh berapa jurnal, H2 didasari berapa jurnal. Nah ini kan sudah ada. Ya ini keterangan namanya ya, keterangan Mbak Mala ini namanya ya. Nggih, Prof. Ini rancangan, namanya rancangan penelitian atau model konseptual ya, sama bahasanya itu sama, namanya rancangan itu ya model konseptual ya. Nggih, Prof. Ya, ini semua hipotesis sampai ke bawah, coba scroll ke bawah. Sudah semua Prof, ada. sampai 16. Nggih, Prof. Untuk yang Islamic brandingnya itu jarang, Prof, hanya 3. Nah, itu H14 hanya 1 begitu. Ya, niki belum. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud tadi, tanpa bimbingan pun Bapak Ibu tahu sendiri, ini H14 ini masih diragukan ya. Kemudian H16 juga masih diragukan karena masih minim sekali jurnal.
ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah berkali-kali mencari ternyata tidak ketemu, ya sudah waktunya berpikir, benarkah ini sebagai variabel yang harus saya teliti, begitu. Ya, kita harus introspeksi gitu. Tanpa disuruh pun kita sudah tahu. Coba di-scroll lagi ke atas. Ya. Yang lain jurnalnya banyak ya. Ini sedikit ya. Ini dipertanyakan ya, dipertanyakan. Jangan memaksakan keberadaan sebuah variabel jika dukungan jurnalnya sangat minim. Misalnya seperti 1 atau 2 seperti itu. Nah, jangan dipaksakan ya. Cari dengan berbagai cara ya. Bisa Google Scholar, bisa Science Direct, bisa Emerald ya. Itu cari ya dengan berbagai cara ya. Bagaimana caranya untuk memperoleh jurnal tersebut. Gitu ya. Di UM ini Bapak Ibu kan punya ini toh, punya siakat ya. Di siakat itu Bapak Ibu punya ini ya, Sipadu gitu ya. Sipadu itu adalah akses jurnal ya, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dengan fasilitas UM Masih ID. Kalau di rumah ya kita tidak bisa mengakses jurnal-jurnal yang berbayar, tapi kalau di kampus bisa karena sudah dibeli ya oleh UM itu. Coba kalau di kampus itu dicoba Mbak, malah di rumah mungkin enggak ada gitu. Tapi kalau di kampus dengan menggunakan Sipadu itu ya itu kan banyak pintu yang bisa kita akses ya, bukan hanya terbatas seperti ketika di rumah. Emerald di rumah enggak bisa di-download walaupun dengan apa itu? Email UM. Oh, dengan ini apa? Skype apa itu kok Skype? Ngapunten, kalau yang dari UM biasanya bisa, Prof. Emerald. Iya, Emerald kalau di UM bisa, Bu. Okay, tapi kalau di rumah kan kita pakai apa itu yang gambar burung itu apa namanya? Skyhub. Skyhub. Walaupun Emerald kita pakai Skyhub, tidak semua bisa. Tapi begitu di UM langsung wos gitu karena kita sudah, tapi harus di area kampus gitu. Itu Emerald itu seperti itu. Emerald itu bagus-bagus ya. Itu kan zona bereputasi. Gitu saran saya Mbak Iva. Oke, saya kira cukup ya. Memang pertama itu seperti ini. Nanti kalau kedua sudah revisi, sudah pada mapan semua gitu ya. Nah sekarang monggo ini Pak Sirojudin. Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kualitatif, yaitu lebih ke brand trust, yaitu kepercayaan merek dalam konteks UMKM melalui pengalaman program prakerin. Analisa yang kami gunakan yaitu interpretatif deskriptif. Di sini latar belakangnya yaitu yang ke atas dulunya Pak. Mbak Iva di mute nggih, Mbak Iva. Nggih, Bro. Brand bukan hanya sebuah entitas pemasaran, tapi juga cerita yang diceritakan kepada konsumen untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Jadi saya menggunakan beberapa teori dari Kotler untuk brand, kemudian brand equity dari Aker, kemudian pengalaman pengguna, saya menggunakan teorinya Pin dan Gilmore, dan kemudian pengalaman pengguna dari Wang, dan kemudian pentingnya strategi bisnis dengan memperhatikan pengalaman pelanggan, yaitu dari Komulainen. Dan kemudian saya juga menambahkan teori dari Kemendikbud, yaitu tentang apakah prakerin itu nanti kaitannya dengan pengalaman pengguna. Karena dengan melalui keikutsertaan dalam program prakerin, UMKM dianggap memiliki kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan berbagai pihak, memberikan pengalaman praktis bagi siswa yang bisa memberikan banyak manfaat bagi UMKM, misalnya tenaga kerja murah, rekomendasi WOM, feedback calon konsumen atau mitra, dan kesan yang baik di masyarakat. Namun belum semua UMKM menganggap pentingnya partisipasi dalam prakerin sebagai media yang efektif untuk memperkuat brand UMKM dan manfaat lain dalam jangka panjang. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana upaya UMKM, khususnya UMKM jasa layanan servis komputer. Jadi nanti saya hanya berfokus kepada UMKM jasa ini
yang berpartisipasi dalam program Prakerin dalam membangun kepercayaan merek melalui keikutsertaan dalam program Prakerin. Fokus penelitiannya yaitu bagaimana persepsi siswa terhadap Prakerin, bagaimana persepsi siswa terhadap brand UMKM, bagaimana persepsi konsumen terhadap program Prakerin, bagaimana persepsi konsumen terhadap UMKM yang berpartisipasi dalam program Prakerin, dan bagaimana UMKM mengoptimalkan keikutsertaan program Prakerin dalam membangun kepercayaan brand. Secara teoritis dan praktis, jadi untuk stop sampai di sini, Pak. Okay. Pak, stop sampai di sini. Coba dikembalikan ke judul. Ya. Ini Bapak Ibu yang tidak dari pendidikan tidak tahu apa itu Prakerin. Okay. Magang. Jadi Prakerin itu magang. Magang. Baik Pak Sirojudin, saya ini dari judul aja dulu Pak, di judul Pak. Kepercayaan merek dalam konteks UMKM melalui pengalaman program Prakerin. Ini sepertinya saya kurang menambahkan membangun kepercayaan merek. Di depannya kurang membangunnya. Ya, coba langsung ditambahkan Pak. Oke. Maunya Bapak seperti apa? Nanti biar teman-teman juga memberikan masukan. Jadi cirinya PDIM kita itu kan SMS empowerment gitu Bapak Ibu. Semua disertasi itu harus berkontribusi kepada UMKM. Nah Pak Sirojudin ini adalah kan guru SMK. Guru SMK. Pak Sirojudin sangat dekat ya dengan kegiatan Prakerin. Prakerin itu adalah program kerja praktek kerja industri ya yang dilakukan anak-anak SMK ke UMKM. Sebagian orang menganggap bahwa Prakerin itu hanya ngerusui begitu saja ya. Ngerusui MKM. Padahal itu adalah penting, itu adalah kemitraan antara SMK dengan UMKM. Di lain sisi ya Prakerin itu sebenarnya juga membangun brand UMKM di mata masyarakat yang notabene sebagai calon konsumen gitu toh maksudnya Pak Sirojudin ya. Oke, betul. Nah, sehingga judulnya menjadi membangun kepercayaan merek. Nggak usah dalam konteks kenapa ya? Membangun kepercayaan merek UMKM melalui pengalaman program Prakerin. Ya. Dalam konteks hilang enggak masalah ya. Analisis fenomenologi interpretatif deskriptif boleh ya. Karena fenomenologi memang ada yang interpretatif dan ada yang relasional ya, relasional. Nah, ini rumusan masalah yang ada di dalam itu Pak Sirojudin kan sudah tahu template-nya proposal kualitatif ya. Tidak pakai rumusan masalah Pak, tetapi menggunakan fokus penelitian. Fokus kemudian subfokus begitu cara berpikirnya. Fokusnya adalah membangun kepercayaan merek UMKM. Itu fokusnya. Itu bahasa Inggrisnya adalah brand trust. Brand trust of SMEs begitu. Jadi nanti Bapak ngomong banyak tentang brand trust ya. Bagaimana selama ini fenomena yang terjadi di UMKM itu seperti apa? Bahwa membangun kepercayaan terhadap sebuah merek ini tidak gampang. Ya, tidak gampang. Kasusnya ayam geprek ini Bensu ya, ini ada contoh ya. Contoh nyata bahwa membangun merek ini susah ya, sampai si Ruben ini ya dianggap nyontek
ya brandnya orang lain. Karena untuk membuat sebuah brand itu menjadi dipercaya oleh konsumen itu memerlukan proses. S ya, es krim Mexu ya, Mexu. Ini kan viralnya di akhir-akhir ini saja, ya. Tetapi sekarang sudah ada kompetitor, ya. Dan ini sudah ada tanda-tanda untuk penurunan lah. Mendorong konsumen untuk loyal, yang membuat merek itu semakin dipercaya, itu memerlukan proses. Nanti Pak Sirojudin menceritakan apa yang terjadi di UMKM dalam membangun merek. Nah, kemudian Pak Sirojudin ngomong prakerin itu makanan apa, ya. Siapa yang terlibat di dalam prakerin itu, gitu. Ya. Kemudian karena itu menjadi fokus, maka subfokusnya Pak Sirojudin adalah melihat teorinya, ya, brand trust itu seperti apa. Teori brand trust building, ya. Membangun kepercayaan merek, dilihat teorinya. Dari teori itulah Pak Sirojudin menyusun subfokus. Ya. Jadi indikator brand trust, coba gitu nanti, indikator brand trust. Ya. Nah ini brand trust adalah tanda atau elemen yang mengukur sejauh mana konsumen memiliki kepercayaan terhadap sebuah brand. Ya. Kemudian indikatornya itu apa saja ya, ini ada ya beberapa pendapat, contohnya brand reputation ya, brand predictability, kemudian brand kompetensi. Ya ini ada 3 ini Pak, saya lihat di Google itu ya. Untuk brand trust, indikatornya ada 3. Nanti Pak Sirojudin subfokusnya diambil kan dari indikatornya ini, brand trust itu Pak. Ya. Jadi ini tadi saya lihat ada 3 ya. Brand reputation, ya, brand predictability, brand kompetensi. Brand reputation adalah persepsi konsumen bahwa suatu merek memiliki reputasi yang bagus. Brand predictability ya dikaitkan dengan tingkat konsistensi kualitas produk dan seterusnya. Nanti Bapak bisa cek. Jadi kalau Bapak tadi kan bagaimana konsumen mempersepsikan kan begitu. Oke. Nah, tidak begitu, tetapi berangkat dari kepercayaan merek ini. Banyak mahasiswa yang melakukan penelitian kualitatif itu mengalami kesulitan ketika menyusun fokus dan subfokus. Kemarin ada Bu Martin, ya, kemudian ada Bu siapa Unika itu siapa Mbak Malah? Sinten, Prof? Yang ujian, Prof? Belum. Yang pakai Envivo itu loh. Bu Hastuti. Bu Hastuti, ya. Prof. Bu Hastuti itu lama itu bimbingan dengan saya, padahal saya itu penguji gitu ya, posisi bukan pembimbing. Karena mengalami kesulitan pada saat menguraikan fokus menjadi subfokus. Jadi kalimat ini sebenarnya variabelnya apa atau temanya itu apa? Temanya adalah kepercayaan merek UMKM, Pak. Berarti teori yang dipakai adalah teori brand trust. Brand trust itu indikatornya apa? Indikator itulah yang menjadi subfokus. Gitu Pak. Nah nanti soal prakerin itu kan hanya pelengkap karena ini adalah keterangan. Ya. Prakerin itu kan menerangkan kepercayaan merek. Prakerin itu adalah menerangkan kepercayaan merek. Ya, nanti di dalam indikator itu, di dalam apa subfokus itu akan nampak dengan sendirinya. Ya, bagaimana makna brand reputasi, ya, brand reputation UMKM, ya, bagaimana makna, ya, bagaimana makna brand reputation UMKM dibangun melalui, ya, melalui prakerin begitu.
Bagaimana brand reputation, bagaimana makna brand reputation yang dibangun melalui Prakerin. Bagaimana brand reputation UMKM yang dibangun melalui Prakerin. Bagaimana makna brand predictability UMKM yang dibangun melalui Prakerin, dan seterusnya. Begitu, Pak. Mengapa ada kata makna? Sesungguhnya fenomenologi itu adalah pemaknaan, ya, pemaknaan sebuah variabel. Gitu. Beda dengan case study. Ya. Kalau case study lebih dekat kepada memecahkan masalah. Tapi kalau fenomenologi cirinya adalah memberikan makna. Ya. Ada yang menyebut adalah subjective meaning. Subjective meaning ini adalah bagaimana informan itu memaknai kepercayaan merek. Informannya itu adalah informannya kunci kan pelaku UMKM. Nanti informan pendukungnya itu ada siswa, ada guru, ya, ada karyawan, ada konsumen, gitu Pak Sirojudin ya. Oke. Itu ada informan kunci, ada informan utama, dan ada informan pendukung gitu. Tetapi itu kan versinya Creswell ya. Tapi ada juga yang menggolongkan hanya dua, ada informan kunci dan informan pendukung. Tidak ada informan utama. Kalau Creswell ada 3. Saya kira itu ya catatan saya untuk Pak Sirojudin. Ini ada Pak Rosi ya. Pak Rosi memberikan masukan untuk Pak Sirojudin. Janji, Bro. Nah, silakan Pak Rosi. Ini maghrib mungkin 1-2 menit aja. Kalau saran saya Pak Sirojudin mendalami di objek dulu Pak, karena memang ada beberapa hal yang mungkin nanti benar seperti yang dijelaskan oleh Prof. Nanti jangan bakal bingung untuk menyusun subbab per indikator itu Pak. Oke. Sementara ini memang kesulitan menggabungkan brand trust sama Prakerinnya, dan sementara saya menganggap Prakerin itu sebagai user experience. Oh, okay. Jadi kalau misalnya nanti hanya difokuskan di bagaimana membangun brand trust, mungkin nanti lebih fokus lagi nanti. Gitu. Ya, saran saya begitu enggak Pak. Okay. Iya, jadi Prakerin itu hanya kata keterangan Pak. Okay. Variabel Bapak yang utama atau fokus yang utama itu adalah brand trust tadi. Jadi kalau di sini ada bagaimana persepsi siswa, ini dari penelitian pendidikan Pak. Oh, okay. Iya. Ini penelitian pendidikan Pak. Jadi seperti tadi yang saya katakan, bukan dengan kalimat pernyataan ya, bukan dengan kalimat pertanyaan, tapi bisa kalimat pernyataan fokus itu. Jadi kan mendeskripsikan makna ya, makna tadi kan indikatornya ada 3 ya, mendeskripsikan makna brand reputation UMKM melalui Prakerin, gitu Pak. Mendeskripsikan makna brand predictability UMKM melalui Prakerin, begitu. Jadi kata-kata Prakerin itu hanya digunakan sebagai keterangan. Yang utama adalah brand trust-nya itu. Indikator ini dilihat dari Google, tapi nanti kalau Bapak lihat dari pendapat-pendapat ahli atau dari jurnal, bisa saja indikatornya menjadi berbeda ya Pak. Pak, dipilih yang paling cocok ya. Pilih yang paling cocok dengan UMKM. Ya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi yang dan kerjasama yang baik. Harapan saya tidak ada kata yang paling membahagiakan saya kalau Bapak Ibu bisa melakukan revisi dan segera menindaklanjuti ya apa yang kita bicarakan hari ini. Ini sangat membahagiakan saya. Gitu. Bagi yang belum, Bu Ita, Bu Restu ya. Nanti setelah ketemu dengan promotor ya, seperti tadi Bu
Pak Tommy ya, seperti Pak Tommy ya, walaupun masih mentah ya ketemu dengan promotor, judulnya seperti apa, modelnya seperti apa. Pak Tommy tadi akhirnya kan dapat solusi nih Pak Tommy ya. J, Prof. Ya, itu tugasnya kopromotor yang membantu seperti itu, Bapak Ibu. Membantu. Tetapi kalau Bu Umi itu saya menentukan karena saya promotor. Tetapi kalau Bu Ita, Pak Tommy, Pak Bu Restu itu saya membantu seperti Pak Tommy tadi. Oh, ini masih bingung seperti ini, solusinya bagaimana? Nah, itu di situ saya akan membantu sehingga Pak Tommy nanti menjadi dapat kepastian begitulah ya. Supaya bisa segera menjadikan draft menjadi proposal. Baik, saya kira seperti itu Bapak Ibu, terima kasih partisipasi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sampai